Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel Nana Majnun. Di video kali ini aku bakal share resep donat dengan berbagai macam. Di antaranya ada yang menggunakan kentang, ada versi donat biasa, versi donat mini, dan versi donat yang paling ekonomis. Nah, masing-masing versi ini bakal aku bahas di dalam satu video ini. Mungkin agak sedikit panjang, tapi tidak apa-apa. Ini full ilmu ya, jadi bisa kalian jadikan sebagai jualan atau buat sekedar makanan cemilan di rumah aja. Nah, kalau kalian penasaran dengan tutorialnya dan bagaimana cara buatnya, tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Pertama, kita bikin yang versi mininya. Di sini aku sudah simpan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu aku tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, ada 1 butir kuning telur, ada 24 sendok makan air es. Untuk takarannya bisa dikurangin atau ditambahin, kalian bisa ngecek terlebih dahulu kelembapan dari tepung yang kalian gunakan. Nah, setelah airnya masuk, ini aku sisakan sekitar kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh bread improver atau pelembut donat. Setelah itu mixer dengan kecepatan yang rendah sampai semua bahan bubuknya tercampur dengan merata. Setelah beberapa menit, adonannya ini sudah menjadi gumpalan seperti ini. Jadi langsung aja kita matikan mixernya dan kita masukkan untuk bahan yang terakhir. Di antaranya ada sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh. Dan juga ada kurang lebih 30 gram margarin. Jika ditakar dengan takaran sendok, biasanya 1,5 sendok makan. Kemudian kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sekitar kurang lebih 10-12 menit atau sampai teksturnya berubah menjadi kalis elastis. Setelah kurang lebih 10-12 menit adonannya sudah mulai kalis elastis, bisa kita cek terlebih dahulu. Jika adonannya sudah membentuk window pane seperti ini, tandanya adonan ini sudah kalis elastis. Selanjutnya, siapkan meja kerja dan taburin dengan sedikit tepung terigu. Lalu kita bulatkan sampai permukaan adonan ini menjadi mulus banget. Nah, setelah sudah mulus seperti ini, tinggal kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Untuk ngebaginya, di sini aku menggunakan bantuan dari pisau. Teman-teman juga bisa menggunakan scraper atau juga bisa menggunakan gunting. Asal jangan ditarik-tarik ya. Nah, untuk ngebaginya ini aku bagi menjadi kecil-kecil karena memang konsep dalam video yang satu ini adalah donat mini. Untuk timbangannya sekitar kurang lebih 25-27 gram. Semakin kecil juga bisa dikurangin ya, bisa menggunakan 20 gram. Nah, setelah ditimbang semuanya, tinggal kita rounding atau kita bulat-bulatkan sampai permukaannya benar-benar halus. Untuk ngerondingnya, kalian bisa menggunakan teknik kalian masing-masing. Aku biasanya gunakan yang paling simple ya. Jadi, kedua telapak tangan ini digunakan. Intinya permukaan adonan ini harus benar-benar mulus dan bawahnya juga harus benar-benar tertutup. Jadi tidak ada celah untuk udara di dalamnya itu keluar. Nah, seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Jika sudah selesai, tinggal kita proofing selama kurang lebih 20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit, adonannya sudah mulai mengembang dan sudah mulai lentur. Lanjut, kita ambil satu adonannya dan kita bentuk. Caranya seperti ini, kita tap-tap atau kita pipihkan. Harus benar-benar udaranya itu hilang ya. Nah, setelah pipih, langsung aja kita bundarin atau kita lubangin dengan menggunakan ujung dari sepuit. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita ulangi sekali lagi untuk adonan yang yang masih menunggu, maksudnya ini harus ditutupin dengan kain atau plastik ya, biar permukaannya tetap lembab dan tidak kering. Nah, lakukan semuanya hingga selesai.
Setelah semuanya sudah selesai, tinggal kita proofing selama kurang lebih 40 menit atau sampai 1 jam, atau bisa disesuaikan dengan suhu dan cuaca di daerah masing-masing. Nah, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan ketika dipegang dia tidak gampang ambles. Jadi itu sudah cocok banget untuk langsung digoreng ya. Jangan terlalu overproofing karena nanti bisa mengakibatkan adonannya mengkerut dan juga nggak maksimal untuk mengembangnya. Nah, kalau minyaknya sudah panas, langsung aja kita masukkan satu persatu. Untuk tips menggoreng donat ini, jangan menggunakan api besar, gunakan api yang paling kecil, kemudian pastikan minyak itu sudah benar-benar panas ya. Nah, setelah kita masukkan satu persatu, kita diamkan sampai bawahnya itu sudah kuning. Sudah benar-benar kuning seperti ini ya. Jadi kalau sudah kuning seperti ini langsung aja kita balik satu persatu. Aku baliknya pakai tusuk sate biar lebih gampang. Setelah itu kita tunggu sampai kedua sisinya menguning seperti ini. Lihat proofingnya sudah terbentuk sempurna. Ini tandanya kalis elastis dan juga waktu proofingnya itu pas. Tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, setelah sudah matang, sisi-sisinya sudah kuning keemasan, langsung aja kita ambil satu persatu dan kita tiriskan. Ingat, untuk meniriskan donat ini jangan sekali-kali ditumpuk ya. Oke, sudah selesai, tinggal kita lanjutkan untuk menggoreng semua donat yang masih tersisa. Karena donat ini versi mini, jadi untuk satu teflon ini bisa masuk banyak ya. Biasanya kalau ukuran normal tuh cuman masuknya 4 pieces. Setelah semuanya digoreng, hasilnya seperti ini. Untuk bentuknya cakep banget ya. Weteringnya terbentuk dengan sempurna, kokoh, tidak gampang mengkerut, dan atasnya juga mulus, tidak ada kerutan sama sekali. Karena ini perpaduan antara proofing yang tepat, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu kurang. Untuk hasilnya sangat lembut banget karena aku menggunakan bantuan dari bread improver. Nah, udah dulu teman-teman, ini bisa kalian jadikan ide jualan, dijual dengan harga 2.000 atau 1.500 dengan menggunakan topping gula dingin, itu sudah mantap banget. Nah, udah dulu ya teman-teman. Jika ditoppingin seperti ini hasilnya, tapi ini adalah contoh dari donat yang ukuran sedikit besar. Nanti akan aku jelaskan di video selanjutnya. Jadi ini adalah sebagai contoh aja, jika donat mini itu ditoppingin seperti ini, hasilnya cantik kayak gini. Untuk resep yang kedua, kali ini aku bikin donat kentang. Jadi ukuran donatnya besar-besar seperti ini, juga lembut dan yang pasti bau kentangnya sangat enak. Langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk, aku menggunakan susu dan cow. Tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan. Ada 1/4 sendok teh bread improver. Ada 1 sendok makan gula. 1 butir kuning telur, bisa juga menggunakan full telur. Dan ini ada 1 sendok makan kentang yang sudah dihaluskan. Sebelumnya sudah aku kukus ya. Lalu tambahkan dengan air. Untuk airnya ini bisa kalian takar sesuai dengan yang ada di video. Bisa kalian kurangi 1 sendok makan atau bisa ditambahi 1 sendok makan. Jadi nanti kalian bisa cek apa kelemesan atau kurang air ya. Jadi intinya jangan langsung dituang semuanya. Setelah semua bahannya masuk, ini aku mixer dengan kecepatan yang rendah. Aku tunggu sampai semua bahan bubuknya ini sudah menyatu dengan bahan cairnya. Setelah sudah menyatu seperti ini, tambahkan dengan margarin sebanyak 1 sendok makan. Untuk takaran 1 sendok makannya ini aku pakai yang full ya. Boleh juga ditambahkan dengan sedikit garam. Selanjutnya bisa langsung kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sekitar kurang lebih 10-12 menit atau sampai adonan ini bisa membentuk lapisan tipis yang anti sobek atau bisa juga disebut dengan kalis elastis. Setelah beberapa menit adonan ini sudah mulai kalis elastis, coba kita cek terlebih dahulu.
Jika dia dicek tidak gampang sobek dan sudah membentuk lapisan tipis, berarti sudah kalis elastis. Langsung aja kita taruh di atas meja kerja seperti ini. Jangan lupa ditaburin dengan sedikit tepung biar tidak melengket. Nah, selanjutnya kita bisa membentuk bulat dan pastikan permukaannya halus. Jika sudah terbentuk bulat dan permukaannya halus seperti ini, langsung aja kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini konsepnya mau bikin donat yang ukuran normal, jadi untuk donat ini aku bagi menjadi beberapa bagian, dan jika ditimbang satu ukurannya bisa seberat kurang lebih 40 sampai 45 gram. Jika sudah ditimbang semuanya, tinggal kita rounding. Kita rounding seperti ini. Pastikan jika ngeronding donat harus benar-benar mulus. Permukaannya mulus, bawahnya juga tertutup rapat, biar udara yang di dalam tidak sampai nerobos keluar. Oke ya, udah. Seperti ini caranya. Gampang banget. Jika sudah selesai, tinggal kita istirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit diistirahatkan, langsung aja kita ambil satu persatu, lainnya bisa kita tutup biar tidak kering permukaannya. Dan kita bentuk seperti ini, pipihkan sampai benar-benar tidak ada udara di dalam ya. Nah, jika sudah, tinggal kita bentuk dengan menggunakan ujung dari speed. Teman-teman juga bisa menggunakan apa aja, yang penting bisa bolong. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita ambil satu lagi. Jadi aku setiap kali memipihkan itu tak kasih dengan tepung terigu ya, biar tidak menempel. Dan pastikan benar-benar tidak ada udara di dalam. Nah, udah selesai seperti ini, tinggal kita selesaikan semuanya yang masih tertutup. Jika sudah selesai semuanya, tinggal kita proofing selama kurang lebih 35 menit. Kenapa ini cuma sebentar? Karena kebetulan waktu itu suhu di sini sangat panas banget, jadi tidak perlu membutuhkan waktu sampai 1 jam ya. Intinya kalau di tempat kalian suhunya dingin, berarti bisa lebih panjang waktunya untuk ngeproofing. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat, bentuknya sudah seperti ini. Contohnya jika dipegang dia itu tidak ambles ya. Itu tandanya waktu proofingnya benar-benar tepat. Nah, setelah sudah selesai proofing, tinggal kita goreng satu persatu. Kita masukkan, jangan terlalu banyak karena memang ini ukurannya gede ya. Untuk menggoreng pastikan apinya kecil dan minyaknya harus benar-benar panas. Nah, setelah itu kita tunggu sampai bawahnya ini benar-benar kering atau kuning atau sampai coklat banget, biar kokoh ya. Jika sudah coklat seperti ini, langsung aja kita balik satu persatu. Oke, setelah ini bisa kita lihat bawahnya jika sudah kering, sudah coklat, langsung aja kita tiriskan. Sudah bisa dilihat, proofingnya sudah terbentuk dengan sempurna, bagus banget ya. Dan permukaannya juga sangat mulus, tidak ada yang keriput sama sekali. Jika sudah selesai semuanya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Bentuknya bagus banget ya, proofingnya ini cocok. Jadi permukaannya itu halus, terus weatheringnya juga terbentuk dengan sempurna, kokoh banget. Dan ini kalau dibuka, bau dari kentangnya tuh harum, lembutnya itu enak banget. Jadi kalau dimakan anget-anget tanpa menggunakan topping pun ini rasanya sudah sangat enak. Nah, udah selesai kita bahas donat kentangnya, jadi kita lanjut ke resep donat mini tanpa menggunakan mixer. Jadi buat teman-teman yang nggak punya mixer, kalian bisa mengikuti resep yang satu ini. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama, masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan dengan 50 gram protein sedang, jadi aku mix. Untuk full protein tinggi juga tidak masalah. Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga dengan sekitar 2 sendok makan susu biar rasanya lebih enak. Lalu ada 1 sendok makan ragi instan, karena ini aku menggunakan ragi yang biasa ya. Jadi aku pakai yang sedikit banyak.
Nah, selanjutnya ada 1 sendok teh bread improver dan juga ada 1 butir telur utuh. Nah, untuk airnya di sini aku menggunakan kurang lebih 12 atau sampai benar-benar kita sesuaikan dengan tepungnya ya. Jadi memang untuk takaran airnya itu bisa banyak, bisa kurang karena memang suhu dari tepung atau kelembapan tepungnya itu berbeda-beda. Selanjutnya, kalau sudah tercampur semuanya seperti ini, kita ulek sampai benar-benar kalis. Jadi konsep satu ini tidak perlu menggunakan mixer ya. So, teman-teman yang nggak punya mixer, kalian bisa menggunakan resep yang satu ini. Selanjutnya kita masukkan untuk margarin. Seperti biasa, margarinnya bisa ukuran 1 sendok makan atau kurang lebih 1,5 sendok makan. Nah, aku sarankan untuk makan terlebih dahulu ya, karena untuk bikin donat yang tanpa ulen itu benar-benar menguras energi. Karena kita tuh harus benar-benar ngulen terus sampai adonannya itu kalis elastis. Jadi kalau nggak makan nanti aduh capek, lelah gitu ya. Cuman aku sih lebih enak pakai mixer aja deh, nggak sanggup kalau buat bikin donat terus disuruh ngulen pakai tangan, aduh maaf, nggak sanggup aku guys. Nah ini caranya seperti ini, bisa dilempar-lempar biar lebih gampang untuk kalis. Kadang juga aku cuci seperti pakaian. Intinya apapun caranya aku lakukan biar cepet kalis ya. Ya seperti ini. Untuk mendapatkan tekstur yang kalis elastis, aku biasanya membutuhkan kurang waktu 20 menit atau sampai setengah jam juga sampai ya. Jadi memang harus benar-benar kayak bahasa Jawanya itu soroh kalau bikin donat tanpa menggunakan mixer. Nah, kita lihat ini sudah kalis elastis. Jika sudah seperti ini, langsung aja kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Karena konsep dari donat ini adalah donat mini, jadi aku pakai ukuran yang kecil. Donat mininya itu sangat ekonomis ya, karena tanpa menggunakan mixer. Nah, aku bagi-bagi seperti ini, kecil-kecil aja, kurang lebih sekitar 20-25 gram. Sebelum dicetak ya, karena aku menggunakan cetakan nantinya, jadi banyak banget bagian-bagian yang terbuang. Nah, seperti ini, ada yang 27, ada yang 28. Oke, seperti itu ya. Kita lakukan sampai selesai. Setelah ditimbang masing-masing kurang lebih 27-29 gram, langsung aja kita rounding. Jadi pastikan ngerondingnya permukaan ini benar-benar halus, bawahnya juga tertutup rapat biar tidak ada celah untuk udaranya keluar. Nah, jika sudah seperti ini, langsung aja kita lakukan semuanya hingga adonan ini terbentuk bagus-bagus. Karena ini kecil ya, jadi tuh aku gampang banget untuk ngerondingnya. Dan juga sebentar, nggak perlu waktu lama. Setelah sudah ready seperti ini, langsung aja kita bakal balurin dengan tepung terigu. Jadi di sini aku bakal bikin untuk 1 kali proofing aja biar tidak lama. Selanjutnya bisa kita ambil satu persatu. Kemudian langsung aja kita cetak atau kita pipihkan terlebih dahulu. Setelah itu langsung aja kita cetak ya. Jadi ini cetakan berukuran kecil. Kalau beli di toko dengan ukuran S ya. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini. Jika sudah dicetak seperti ini, tinggal kita taruh di atas kertas baking kayak gini. Nah, lakukan semuanya hingga selesai. Semua sudah selesai, tinggal kita proofing selama kurang lebih 1 jam. Bisa kalian sesuaikan dengan suhu dan cuaca di daerah masing-masing. Untuk sisa atau kriwilannya akan aku proses kembali, kemudian aku cetak, jadi nanti hasilnya lebih banyak. Nah, ini sisa dari kriwilan yang sudah dicetak. Kemudian ini aku tunggu sampai beberapa jam atau sekitar 1,5 jam karena mendung. Kalau panas jauh lebih cepat. Nah, jika sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, sudah cocok untuk langsung digoreng.
Pertama, aku bakal masukkan minyak dan ini akan aku masak atau aku pasang dengan api yang kecil aja sampai minyaknya benar-benar panas. Setelah minyaknya sudah panas, kita bisa cek dengan cara dikasih dengan sedikit tepung. Kalau tepungnya itu gampang hilang, berarti minyaknya sudah ready. Langsung aja kita masukkan satu persatu dari adonan donatnya. Karena adonan donatnya ini ukurannya mini, bisa kita masukkan lebih banyak ya. Nah, ini kita tunggu sampai bawahnya itu bisa berubah menjadi warna keemasan. Setelah berubah menjadi keemasan, langsung aja kita balik satu persatu dan kita tunggu sampai kedua sisinya kuning keemasan. Nah, untuk memasaknya ini atau menggoreng donat ini tidak perlu terlalu banyak dibolak-balik, cukup satu kali aja ya, biar si donat tidak menyerap minyak lebih banyak lagi. Nah, jika sudah matang kedua sisinya, tinggal kita tiriskan. Lakukan semuanya hingga selesai. Jika selesai digoreng semuanya, hasil akhirnya seperti ini. Lucu-lucu ya, dan ini sangat empuk banget, wetringnya juga sangat terbentuk sempurna. Untuk donat yang satu ini sangat kokoh ya, jadi nggak gampang meleyot. Nah, jika dijual, kalian bisa menambahkan dengan topping sesuai dengan selera. Kalau kepingin dijual dengan harga murah, cukup dengan menggunakan topping seperti gula halus atau gula dingin ya. Nah, ini aku kasih lihat untuk dalamnya seperti apa. Meskipun di mixer dengan menggunakan tangan aja, nggak perlu mesin mixernya, tapi ini hasilnya sangat lembut banget, juga sangat empuk, sangat recommended banget. Jika teman-teman punya mixer, mending atau pakai aja mixernya, jangan menggunakan tangan karena capek. Nah, udah selesai untuk versi yang mini dan juga tanpa menggunakan mixer. Ayo kita ke resep yang terakhir, yaitu resep keempat. Yang terakhir ini adalah resep donat bombolini. Untuk bahan dasarnya bisa sama dengan donat-donat yang sebelumnya, bisa juga kita menggunakan resep yang paling ekonomis. Jadi terserah teman-teman ya. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, kita skip aja untuk bahan-bahannya karena bahan dasarnya itu bisa disamakan dengan resep-resep sebelumnya. Jadi langsung aja kita bagi-bagi. Untuk dibaginya aku timbang per adonan kurang lebih 35-40 gram. Kemudian setelah dibagi langsung aja bisa di rounding, pastikan permukaannya halus. Untuk bawahnya juga pastikan benar-benar tertutup dengan rapat. Jika sudah halus seperti ini, bisa langsung kita taruh dan kita selesaikan sampai semua terbentuk. Setelah semua adonan donatnya terbentuk seperti ini, langsung aja kita bisa di proofing ya. Ini ditutup dengan kain yang bersih selama kurang lebih 20 menit atau sampai dia itu bisa mengembang sedikit. Setelah itu, langsung aja kita proses untuk pembentukannya. Sebelumnya akan aku taburin dulu dengan tepung terigu biar tidak terlalu lengket. Kita lakukan sekali lagi, ambil satu persatu, jangan lupa ditaburin dengan tepung terigu sebelumnya. Kemudian dibentuk, dipipihkan, pastikan tidak ada gelembung yang ada di dalam. Jika sudah, tinggal kita taruh di atas kertas seperti ini, biar nanti untuk menggorengnya lebih gampang ya. Oke, lakukan semuanya hingga selesai. Setelah semuanya selesai dibentuk, tinggal kita proofing untuk yang kedua kalinya. Di proofing ini kurang lebih sekitar 1 jam atau bisa kalian sesuaikan dengan suhu atau cuaca di daerah masing-masing. Nah, sekitar 1 jam sudah mengembang 2 kali lipat, tinggal kita siapkan untuk minyak dan apinya. Minyaknya pastikan panas dan apinya gunakan api yang paling kecil. Jangan terlalu besar karena nanti bisa mengakibatkan beruntusan. Nah, jika sudah, tinggal kita masukkan satu persatu adonannya. Ini adalah termasuk adonan kecil ya, jadi untuk satu teflon ini bisa muat banyak.
tapi nanti ketika digoreng bisa mengembang 2 kali lipat ini ya. Jadi jangan terlalu banyak juga sih. Nah, jika sudah kuning keemasan tinggal kita balik. Kalau adonannya bagus, proofingnya juga tepat, dia tuh bisa membentuk wet ring. Nah, kayak gini hasilnya. Untuk menggoreng donat bumbulini ini bisa kalian utamakan yang pertama masuk ke dalam minyak itu bagian yang atas ya, baru bagian yang kedua. Kalau bagian yang atas atau yang bawah terlebih dahulu nanti hasilnya bisa kayak ada gelombang putihnya gitu loh, yang tengah tadi itu termasuk salah satunya. Nah oke, udah selesai kita goreng semuanya. Jika sudah, tinggal kita tiriskan, tunggu sampai minyaknya hilang. Selanjutnya langsung aja kita taburkan di atas gula donat atau gula dingin, dan posisi dari donatnya ini sudah tidak dalam keadaan panas ya. Jadi sudah dingin lah ibaratnya. Nah, jika sudah terlaburin semuanya seperti ini, tinggal kita bolongin tengahnya dengan bisa menggunakan sendok, bisa menggunakan kayak sumpit, atau apa aja deh yang penting bisa bolong. Nah, bagus banget ya, menul-menul banget. Jika sudah, tinggal kita isi dengan selai, bisa dengan menggunakan coklat filling, atau bisa menggunakan semua rasa-rasa yang menurut kalian sukai. Kalau dijual tentunya usahakan sesuai dengan pesanan ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Jika sudah, bisa langsung kita packing, bisa menggunakan mika, bisa menggunakan dus, atau menggunakan packing lainnya yang menurut kalian itu adalah khas dari jualan kalian. Nah, aku liatin dulu ya untuk dalamnya seperti apa. Nah, ini tuh lumer banget, banyak banget isinya. Biasanya semakin banyak isinya tuh semakin banyak yang suka. Tapi kalian juga bisa mengatur untuk harga dan juga isiannya itu bisa seimbang nggak. Kalau seimbang ya oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ya jangan terusin ya. Karena kita jualan juga butuh mendapatkan cuan. Nah, udah dulu teman-teman, silakan dicoba salah satu dari resep yang aku bagi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you next video. Wassalamualaikum.